Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan Bu dosen Ibu Yunita Dian. Ini kami dari kelompok 10. Nama saya Adrianus Arjuna Dewanta dengan NIM 41120120130003 dan Mas Nur Sutrisna NIM-nya 411120110076. Kali ini kita akan menjelaskan tentang tugas besar satu mengenai perhitungan rangka atap dengan aplikasi Fortran. Penjelasan singkat mengenai rangka atap yaitu suatu komponen penting yang ada di dalam suatu bangunan. Rangka atap berfungsi sebagai penopang tekanan atap dan menyalurkan tekanan bangunan ke struktur lainnya yang ada di bawahnya. Struktur ini memang jarang kita lihat karena tertutup oleh genteng ya teman-teman. Oke, kita langsung saja mulai untuk permodelan di Fortran-nya. Ini kita buat eh, print dan untuk TB1-nya, TB1 Praktikum Ilmu Dasar Komputer dan Pemrograman Komputer. Terus ada kita membuat print lagi kelompok 10, nama kelompok, matkul dan nama dosen. Kemudian kita membuat print lagi desain rangka atap dengan titik pukul. Nah, nantinya kita akan membuat atau mendesain rangka atap ya teman-teman. Seperti gambar di kanan ini ada beberapa titik pukul dan banyak bentang. Kita menggunakan asumsi eh, dengan beban P1 dan P2. Nah, kita kembali lagi ke aplikasi Fortran. Pertama kita masukkan beban P1 eh, dan read-nya P1. Kita ketik read. Kemudian membuat lagi print, masukkan beban P2 untuk membaca beban dari P2 sendiri. Kemudian kita masukkan bentang rangka atap yang kita kasih kode L, masukkan tinggi rangka atap dengan eh, kode read T. Untuk rumusnya sendiri untuk VE kita menghitung dengan cara P2 kali 4 ditambah P1 kali 6 dibagi 12. Dan untuk rumus VE sama dengan P2. Rumus VA sama dengan P1 ditambah VE. Untuk mencari nilai VA dengan satu Anton, apabila sudah ketemu nilainya, asumsi bila kita arahnya benar, maka arahnya akan ke bawah. Dan untuk arah asumsi yang terbalik, arahnya nanti ke atas. Untuk mencari nilai selanjutnya yaitu nilai VE dengan satuan ton. Asumsi jika arah VE-nya benar maka arahnya ke atas. Asumsi jika arahnya VE terbalik maka ke arah bawah. Untuk mencari nilai HE satuan ton juga kita mengasumsi bila arahnya benar ke arah kiri. Asumsi bila arahnya terbalik ke arah kanan ya teman-teman. Selanjutnya untuk menentukan bentang garis miring kita menggunakan rumus MR. Ini kode aja MR dengan rumus setengah atau 0,5 dikali bentang dikali 2. Kemudian untuk tingginya dikali 2 dikali 0,5 atau dibagi setengah. Kemudian kita membuat print panjang bentang garis miring atau MR dalam satuan meter. Untuk rumusnya S menggunakan 0,5 atau setengah tinggi kali setengah MR yang sudah kita cari sebelumnya. Untuk rumus C, L dibagi 4
dibagi setengah setengah MR atau MR dikali 0,5. Maka nanti akan ketemu sin sin A, S ini nanti jika ketemu ada maka sin A atau cos A. Dengan cos A ini adalah nilai C-nya ini ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita mencari titik buhul A. Titik buhul A ini yang berada di eh, kita lihat pada gambar ada di sini ya teman-teman, titik buhul A ini. Titik buhul A ini ada S11, yaitu ini S11 teman-teman. Nah, S11 ini cara mencarinya ada rumus VA dikali 0,5 MR dibagi 0,5 tinggi atau setengah tingginya. Gaya batang pada S11 ini dengan satuan ton. Setelah ke batang ada batang tarik dan batang tekan ya teman-teman. S1 ini asumsi min ke arah bawah S11 ini turun dikali C yang sudah kita cari di awal untuk menentukan bentang garis miring ini. Jika sudah kita mencari S1, selanjutnya mencari gaya batang 1. Batang 1 kita lihat di sini di gambar dalam satuan ton. Cari gaya batang 1 yaitu batang tarik dan batang tekan juga. Selanjutnya untuk titik buhul 2, silahkan Mas Sutrisna bisa dijelaskan. Print titik buhul B dan rumusnya. Kemudian print gaya batang, print batang tarik, print batang tekan. Kemudian di sini juga ada gaya batang, print batang tarik, print batang tekan. Kemudian ada titik buhul A. Di sini ada rumusnya juga. Kemudian print gaya batang, kemudian print batang tarik, kemudian print batang tekan. Nah, di sini juga ada gaya batang, print batang tarik, print batang tekan. Kemudian di sini ada titik buhul G. Dan di sini ada rumusnya. Kemudian print gaya batang, print batang tarik, print batang tekan. Dan masuk di sini memasukkan rumus. Kemudian print gaya batang, kemudian print batang tarik, kemudian print batang tekan. Dan di sini ada titik buhul E, masukkan juga rumusnya. Kemudian print gaya batang, kemudian print batang tarik, kemudian print batang tekan. Dan di sini juga ada rumus, masukkan rumusnya, print gaya batang, print batang tekan. Kemudian di sini ada titik buhul D dan ada rumusnya. Kemudian print gaya batang, kemudian print batang tarik, kemudian batang tekan, dan di sini juga ada uh, print, masukkan rumus, nah, terus print gaya batang, kemudian print batang tarik, kemudian print batang tekan, dan di sini ada titik buhul F, dan masukkan juga rumusnya, kemudian print gaya batang, kemudian print batang tarik, kemudian masukkan juga print batang tekan. Selanjutnya, Mas. Oke,
Terima kasih Mas. Untuk selanjutnya setelah kita selesai semua menginput, kita menambahkan input pilihan. Apabila uh, kita mengeprint satu ini untuk reaksi perletakan baru. Jadi setelah kita mengikut input semua ini dan sudah mendapatkan hasilnya, nanti di akhir kita akan mendapatkan dua pilihan, yaitu satu pilihan reaksi perletakan baru, yang kedua yang exit. Untuk reaksi perletakan baru ini untuk menginput apabila kita mempunyai beban atau bentang yang berbeda. Jadi kita langsung menginputnya yang baru, tidak usah untuk mengulang runningnya untuk Fortran ini ya teman-teman. Dan setelah selesai kita untuk aplikasinya kita tambahkan N untuk mengakhiri bahwa aplikasinya sudah selesai. Oke, kita coba running. Nah, setelah program jadi kita coba running ya teman-teman. Kita mengasumsikan untuk beban P1 kita masukkan beban P1. Misal kita menggunakan dalam contoh di kanan ini beban P1 yaitu P8, kita masukkan 8, kemudian enter, kemudian masukkan beban P2. Misal kita masukkan 10, kemudian masukkan bentang rangka atap. Nah, bentang rangka atap pada gambar kita asumsi 15 meter, untuk tingginya 5 meter. Hmm. Nah, di sini eh, karena kita sudah menginput semua rumus pada Fortran, langsung kita mendapat nilai VA-nya sebesar 15 ton, VE 7,33 ton, HE 10 ton. Dan ini untuk titik buhul A, gaya batang dan gaya tarik langsung ketemu semua ya teman-teman untuk jumlah beban-bebannya. Nah, ini seperti saya bilang tadi, untuk di akhir kita input pilihan ada satu dan dua. Apabila kita mengetik atau satu, kita langsung memasukkan beban P1 lagi karena kita memprogramnya seperti itu ya teman-teman. Oke, sekian presentasi atau tugas besar yang dapat kelompok 10 sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.